Saudara Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. MK akan menyidangkan 47 perkara dari total 310 perkara. Mahkamah Konstitusi telah meregistrasi sebanyak 310 perkara sengketa Pilkada 2024. Jumlah itu terdiri atas 23 perkara terkait dengan sengketa hasil pemilihan gubernur, 238 perkara bupati, dan 49 perkara wali kota. Adapun soal pembagian penanganan jumlah perkara, panel 1 dan panel 3 masing-masing memeriksa 103 perkara. Sementara panel 2 memeriksa 104 perkara. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang memantau jalannya sidang di gedung Mahkamah Konstitusi. Renata, untuk saat ini daerah mana saja yang tengah menjalani sidang gugatan dan juga ini merupakan sidang perdana dari Mahkamah Konstitusi? Ya, dalam sidang perdana sengketa Pilkada 2024 hari ini, Juno dan juga saudara yang kami cermati dari jadwal yang ada di situs MKRI, begitu memang ada 47 perkara, Juno, yang dimana ini memang ada beberapa daerah yang tentu kita cermati bersama, misalnya Pilkada Jawa Timur, kemudian juga Pilkada Depok, Pilkada Bekasi, Pilkada Kabupaten Bandung, dan Pilkada Medan. Jadi dari 47 perkara ini memang hari ini akan digelar sidangnya masing-masing dalam 3 panel. Nah, kemudian juga agendanya ini merupakan agenda pemeriksaan pendahuluan. Jadi di dalam sidang perdana hari ini nantinya hakim akan mendengarkan pokok-pokok permohonan yang akan disampaikan oleh para pemohon. Nah, salah satu sidang yang tentunya kami cermati juga ini merupakan sidang sengketa pilkada yang gugatannya diajukan oleh Cagup-Cawagup Jatim nomor urut 3, Tri Risma Harini dan Sahrul Azhar Asumta atau Gus Hans, yang dimana sidangnya ini tadi dilakukan di panel 2 pada pukul 8 pagi tadi yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra. Kalau yang kami terima, data yang disampaikan dari tim kuasa hukum dari analisa data yang mereka catat, begitu ada sejumlah dugaan kecurangan, misalnya manipulasi pengubahan data pada formulir C-hasil, kemudian penggunaan daftar pemilih tetap hingga 100% di sejumlah lokasi seperti Sampang dan Pamekasan, dan juga pembagian bantuan sosial PKH yang diduga kemudian menimbulkan anomali pada jumlah suara. Lebih lengkap terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan, juga permohonan-permohonan apa saja yang tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum, berikut kita dengarkan pernyataan dari Tri Wiono Susilo selaku tim kuasa hukum dari paslon Risma dan Gus Hans berikut ini. Ya, kalau dugaan kami sebenarnya ini sudah sangat direncanakan sebenarnya, karena sebelumnya kan beberapa kali mantan Presiden ke-7 Joko Widodo itu selalu mengatakan ingin memenangkan pilkada 58%, dan terbukti di Jawa Timur itu kemenangan dari 02 itu 58%. Dari jam 3 Sirekap tersimpan C hasil itu sudah 58% sampai dengan akhir. Jadi inilah anomali sebenarnya. Karena bisa anomali, tidak ada perubahan naik 1%, tidak ada naik turun 1% dari semua pasangan calon. Jadi harus dikunci kemenangan 58%, lalu kemudian mereka mencari kotak-kotak suara, kantong-kantong suara yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Variabel-variabelnya banyak, misalnya paslon 03 itu, Ibu Risma, itu dinolkan. Sama sekali tidak ada yang memilih. Padahal di sana kita punya saksi. Ya, Juno, itu dia tadi yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari pasangan calon Risma dan Gus Hans. Dan memang dari tim kuasa hukum ini optimis begitu dan yakin dari Hakim Konstitusi ini akan mengabulkan gugatan dari tim kuasa hukum. Sampai malam nanti, Juno, masih akan ada sidang perdana. Ini kita nantikan sampai pukul malam nanti, Juno. Saat ini seperti apa saja mekanisme dari sidang sengketa Pilkada serentak dan juga nanti kapan batas waktu dari sidang gugatan ini? Ya, Juno, kalau dari informasi yang kami terima memang sudah disampaikan baik itu dari Jubir Mahkamah Konstitusi maupun tadi disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol MK bahwa
pada hari ini Hakim Konstitusi Anwar Usman berhalangan untuk ikut menyidangkan perkara yang dimana kita tahu Anwar Usman ini seharusnya menyidangkan perkara di panel 3 karena alasannya adalah sakit. Saat ini Anwar Usman diketahui sedang dirawat di rumah sakit akibat jatuh. Begitu, ini masih kita terus pantau bagaimana kemudian diagnosa ataupun kondisi terkini dari Anwar Usman, tetapi karena Anwar Usman ini kemudian berhalangan hadir, maka sejumlah persidangan ini harus diundur begitu ya, yang ada di panel 3. Mekanismenya begini Juno dan juga saudara. Jadi nanti ada 3 panel memang sudah dibagi begitu ya untuk menjalankan sidang selama 45 hari ke depan, yang dimana merupakan juga batas waktu untuk para hakim memutus perkara. Jadi untuk hari ini ada 47 perkara, tidak berubah jumlahnya. 47 perkara ini akan disidangkan dalam 3 panel. Jadi untuk panel 3 nanti ini jadwal sidangnya akan menunggu setelah panel 1 dan 2 ini selesai melakukan persidangan begitu ya. Jadi ada pertukaran hakim begitu ya, nanti akan dibagi begitu hakim siapa yang kemudian akan diganti atau mengganti Anwar Usman untuk kemudian bisa melakukan persidangan di panel 3. Jadi untuk sejauh ini ada 47 perkara yang nantinya akan disidangkan, tidak berubah, yang kabarnya nanti akan dimulai pada pukul 1 siang. Jadi masih kita tunggu bagaimana dinamika di Mahkamah Konstitusi. Sejauh ini masih lancar, sidang masih berlangsung, cuman memang ada pengunduran beberapa sidang karena adanya alasan bahwa Anwar Usman ini sakit begitu, sehingga tidak dapat menyidangkan perkara yang harusnya ia sidang pada panel 3. Juno. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.